datang kembali di channelnya Indozi bersama saya Tiwi di sini. Hari ini guys, sesuai judul di bawah, saya akan ngebahas tentang biaya hidup di Australia. Nah, pada penasaran kan gimana? Jangan kemana-mana, terus tonton sampai habis. Siapa tahu channel ini bermanfaat buat Anda yang ingin datang ke Australia. Alright, daripada berlama-lama, let's get started. So, yang pertama adalah uang rent. Nah, uang rent ini adalah yang paling penting dan juga yang paling mahal, guys. Kenapa sampai yang mahal? Ikutin. Kamu akan terkejut dengan uang rent di sini. So, di section kali ini saya akan bagi jadi dua. Uang rent pribadi dan juga uang rent yang sharing. Nah, apa itu pribadi dan sharing? Tiga. So, pribadi adalah dimana kamu menyewa satu unit apartemen kamu sendiri di dalamnya atau bersama pasangan kamu seperti apa yang kita dua lakukan. Nah, sedangkan sharing adalah kamu menyewa satu unit apartemen di mana di situ kamu bisa share sama orang yang tidak dikenal atau bersama teman kerja, family atau apa aja bisa. Pokoknya intinya sharing dengan orang lain gitu ya. Nah, untuk pengeluaran atau uang yang harus kamu keluarkan buat yang pribadi adalah sekitar 500 sampai 1.300 dolar per minggu. Per minggu ya guys, bukan per tahun. So, kalau kita kalikan 10.000 per 1 dolar itu kurang lebih 1 minggu buat rent pribadi atau whole apartment kurang lebih sekitar 5 juta sampai 13 juta per minggu. Sekali lagi per minggu, ini mahal banget. Terus saya akan berbagi dengan yang sharing now. So, kalau yang sharing itu kisaran kalau buat single karena sekitar 100 sampai kayak 300. Itu depends ya di mana sebabnya. Jadi kalau mau agak ke city atau ke kota ya pasti harus merogoh kocek lebih banyak. Nah, kalau buat yang single atau rent atau sharing kayak satu kamar rame-rame itu lebih murah. Kisarannya tuh sekitar 100 dolar sampai 135. Itu kayak per orangnya 1 juta sampai 1.350.000 gitu. Terus kalau buat yang kamu mau satu kamar kamu sendiri itu mungkin kamu akan merogoh kocek sekitar ada yang 175 sampai kayak 300 atau 250 itu. Pokoknya tergantung lagi ini di mana apartemen kamu, karena kalau semakin ke kota ya pastinya semakin mahal atau tempat strategis ya pastinya akan lebih mahal. Nah, kalau buat tempat aku sendiri karena saya ngambilnya agak di pinggiran itu sekitar kayak 500 per minggunya. Ya, ini juga udah yang paling murah guys. So, yeah, living in Australia, especially the renting, sangat-sangat mahal. Alright, so now let's move to section number 2. So guys, poin nomor 2 adalah transportasi. Nah, transportasi ini kamu ada beberapa choice. Kamu bisa pakai train, bisa pakai bus, bisa pakai light rail, sama juga sih kayak train. Cuman train light rail ini lebih lambat daripada train atau kereta yang pertama yang aku sebutin. Nah, atau kamu bisa naik taksi, tapi itu so bloody expensive. And then don't do that. Trust me. And aku akan sebutin sekitar each way atau setiap kali satu jalan buat train itu sekitar 4 sampai 5 dolar tergantung seberapa jauh kamu tinggal. Nah, normally kalau kita rangkup dalam satu minggu, kamu harus merogoh kocek sekitar 30 dolar sampai 50 dolar. Itu equal kalau dengan 10.000 per dolar adalah 300 sampai 500.000. Tapi kalau kamu tinggal di city atau kamu kerja juga di city, kamu nggak usah ngeluarin uang transport ini guys. Jadi kamu bisa save di transport karena kebanyakan bisa jalan kaki dan deket-deket. Nggak deket juga sih, jauh, cuman ya bisa jalan kaki ya. Oke, sekian buat bagian transport. Then now we move number 3. So guys, buat poin nomor 3 adalah edukasi atau pendidikan. Di poin yang ini, kamu punya dua pilihan guys. Jadi kalau kamu mau masuk universitas atau kamu mau masuk college. Nah, kita bahas dulu yang college. Yang college, kamu harus merogoh kocek sekitar
1.500 sampai 2.500 per 3 bulan. Nah, apa itu college? College itu kayak sekolah kejuruan, jadi kamu bisa ngambil kayak college buat memasak, bisa juga ya. Oh, pokoknya something like that, kayak lebih cenderung ke sekolah kejuruan. Maaf kalau saya salah. Oke. Dan yang nomor 2 adalah university. Ini mahal banget. Ini sekitar 10.000 Australian dollar sampai 50.000 Australian dollar. Jadi kamu harus merogoh kocek sekitar 100 juta sampai 500 juta. Tergantung di mana sekolahmu. Sekolah semakin bergengsi, uangnya semakin banyak, guys. Ya, jadi kalau kamu nggak sekolah benar-benar, don't think about it. Oke? So guys, yang keempat adalah makanan. Nah, makanan ini optional sih. Kamu bisa berhemat kalau kamu mau. Kamu bisa masak sendiri atau beli di luar. Cuman harga nasi kotak di luar dipatok dengan 100.000 sampai 150.000 per box. Jadi aku saranin enakan kamu masak di rumah itu super cheap, karena seminggu itu kamu ngeluarin 50 sampai 70.000 itu aja udah makan enak, guys, ya. Oke, jadi not 50.000 sampai 70.000. I mean 500 sampai 700.000. Sambal petai aja, guys. Serius, itu tuh enak banget kalau kamu makan di Australia. Percaya sama saya yang buat satu ini ya. Saya nggak mungkin salah. Alright? So guys, bill itu aku bagi jadi 2 karena bill pribadi dan juga bill yang harus kamu bayar. Nah, kita bahas yang bill yang harus kamu bayar dulu. Nah, buat kamu yang renting sendiri atau private renting atau kamu rent satu hall apartemen sendiri, nah di sini kamu harus bayar bill sekitar $400 per bulan atau sekitar dengan 4 juta. Mahal sekali. Dan buat yang sharing, kayaknya biasa kalau sharing itu udah include sama bill, jadi mereka nggak usah bayar bill. Dan ada juga beberapa yang harus share bill, ya jauh kalau misalnya 4 juta per bulan ya bagi 2 atau 3 seberapa orang yang ada di rumah tersebut. Oke? So, kita bahas yang nomor 2. Bill nomor 2. Bill nomor 2 adalah pengeluaran pribadi seperti shampoo, sabun, sikat gigi, odol, dan sebagainya. Nah, di sini kurang lebih kamu harus mengerogoh kocek sekitar 500.000 per bulan atau bisa lebih murah. Tergantung, kalau kamu pakai skincare-nya mahal, ya 500 nggak cukup, Bu. Oke? So, that's it. 5 poin tentang living cost di Australia. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan drop di kolom komentar ya, guys. Dan aku berharap video ini berguna buat kalian yang mencari tahu tentang kehidupan di Australia. So, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ke sosial media kalian supaya aku makin rajin bikin video-video ke depannya. Oke? And thank you for watching, and I